Selamat pagi dan puji syukur kita hanturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita masih bisa menjalani kehidupan kita hingga hari ini dalam keadaan sehat dan terberkati. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Tradisi Lisan Sumatera Utara, yaitu Ibu Eli Prihasti, yang telah membimbing saya dalam penulisan artikel ini. Selanjutnya kepada rekan-rekan saya yang memberikan dukungan kepada saya baik moral maupun material. Selanjutnya adapun yang akan saya presentasikan hari ini yaitu salindia mengenai artikel Tradisi Lisan Sumatera Utara yang berjudul Peletakan Tangan Jenazah pada Tradisi Batak Toba dalam Kajian Semiotika. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melissa Arta Anastasia Tambunan dengan NIM 2203 111022. Saya dari kelas reguler C 2020. Untuk bagian pertama, yaitu abstrak. Abstrak dari artikel ini yaitu dalam kehidupan ini, adat istiadat adalah suatu praktik yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur sebelumnya. Bagi masyarakat Batak Toba, kebudayaan dan adat istiadat itu sangat dihormati. Salah satu adat istiadat yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah upacara kematian. Perwujudan kematian dalam bahasa Batak ialah moding, yang dianggap oleh sebagian orang sebagai singkatan dari modomoding, yang berarti tidur tertutup. Dalam proses kematian pada masyarakat Batak Toba, terdapat beberapa perlakuan yang diberikan. Salah satunya itu peletakan tangan jenazah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna dari perbedaan peletakan tangan jenazah pada upacara adat kematian Batak Toba dengan menggunakan kajian semiotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu berusaha untuk mengungkapkan perilaku dan tindakan orang-orang dalam berbagai situasi sosial di masyarakat dan kaitannya dengan upacara adat masyarakat Batak Toba. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat etnis Batak di beberapa daerah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah teknik wawancara dan studi kepustakaan. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa ketika tangan jenazah berada di samping kiri kanan, maka jenazah tersebut sudah digolongkan ke dalam kematian saruma tua, atau dalam artian jenazah tersebut tidak memiliki tanggungan lagi, atau anak-anak yang tinggalkan sudah menikah. Jika tangan jenazah dilipat pada bagian atas perut jenazah, maka memiliki makna bahwa jenazah tersebut masih memiliki tanggungan. Selanjutnya pada bagian latar belakang. Ada beberapa etnik di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu etnik tersebut adalah etnik Batak. Etnik Batak itu terbagi lagi menjadi 5 etnik, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, dan Pakpak. Meskipun dalam daerah yang sama, namun mereka memiliki kebudayaan dan tradisi yang berbeda sebagai penanda suatu masyarakat atau etnik, meskipun ada beberapa budaya yang sama. Begitu juga dengan etnik Batak Toba. Masyarakat Batak Toba itu sendiri memiliki karakteristik kebudayaan yang unik. Karakteristik tersebut tercermin dari kebudayaan yang dimiliki oleh etnik Batak Toba, baik dari segi agama, seni, adat istiadat, mata pencaharian, pola hidup, norma-norma, dan lain-lain. Eksistensi etnik Batak Toba hingga hari ini masih terjaga identitasnya. Masyarakat Batak Toba tetap mempertahankan dan melestarikan budaya etnik Batak Toba sebagai harta warisan yang diberikan oleh nenek moyang. Perbedaan budaya dan tradisi yang ada di Indonesia menciptakan kearifan lokal yang berbeda pula. Kearifan lokal menurut Sibarani dalam Aritonang dan kawan-kawan pada tahun 2022 halaman 2418 adalah local wisdom. Kearifan lokal menurut Sibarani dalam Aritonang dan kawan-kawan tahun 2022 pada halaman 2418 adalah local wisdom is a wisdom or original knowledge of a community derived from the value of the cultural tradition ancestor to regulate social order. Yang berarti, kearifan lokal adalah kearifan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang bersumber dari nilai tradisi budaya nenek moyang untuk mengatur tatanan sosial.
Masyarakat yang masih menjalankan kebiasaan dari para leluhur terdahulu beranggapan bahwa setiap budaya atau tradisi itu pasti memiliki nilai atau value. Dalam kehidupan ini, tradisi merupakan sesuatu yang dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Bagi masyarakat Batak Toba, kebudayaan dan tradisi merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi. Masyarakat yang tidak memiliki tradisi atau tata krama yang diajarkan dalam kebudayaan Batak Toba akan dihina dengan pernyataan somaradat atau tidak punya adat atau tata krama. Salah satu tradisi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tradisi pada adat kematian. Kematian itu tersendiri merupakan akhir dari perjalanan hidup manusia. Upacara kematian ini masih berlangsung dimanapun masyarakat etnik Batak Toba berada. Pada masyarakat Batak Toba, upacara kematian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yaitu yang pertama, upacara tilahaon atau upacara kematian anak. Kedua, upacara mate ponggol atau meninggal sebelum menikah. Ketiga, upacara mate di paralangalangan atau meninggal sudah menikah tapi belum dikaruniai anak. Keempat, upacara mate makar, matipul ulu dan matopas tataring, atau biasa dikenal sebagai meninggal dengan meninggalkan keturunan yang masih kecil. Kelima, upacara hatung ganeon, atau meninggal belum memiliki cucu. Keenam, upacara mate saur matua, atau meninggal sudah memiliki cucu. Dan ketujuh, upacara saur matua bulung, atau meninggal sudah memiliki cicit dari anak laki-laki dan perempuan. Ada beberapa perlakuan yang diberikan kepada jenazah, yaitu yang pertama, jenazah akan dimandikan. Jika jenazah meninggal di rumah sakit, maka tenaga medis yang akan bertanggung jawab untuk memandikan jenazah. Namun jika jenazah meninggal di rumah, maka pihak keluarga yang akan memandikan jenazah dibantu oleh warga setempat. Kedua, jenazah akan dikenakan pakaian yang pantas, walaupun tidak ada pakaian-pakaian yang dikhususkan pada jenazah. Untuk jenazah laki-laki ada baiknya dikenakan jas, dan untuk jenazah perempuan ada baiknya dikenakan kebaya atau pakaian yang lebih formal atau semi-formal. Setelah berpakaian, tubuh jenazah akan ditutup dengan sebuah ulos. Ketiga, dalam budaya Batak Toba ada peletakan posisi tangan pada jenazah. Posisi tangan ini ditentukan oleh tingkat kematiannya. Keempat, setelah pakaian jenazah dikenakan dan posisi tangannya sudah disesuaikan, maka jenazah akan diawetkan. Pengawetan jenazah adalah hal yang lumrah dilakukan. Hal ini dilakukan karena upacara adat kematian di adat Batak Toba identik dengan upacara adat yang cenderung lama. Ada juga faktor yang lain, misalnya menunggu kerabat dari jenazah tersebut. Pengawetan ini bertujuan agar jenazah tidak mengeluarkan bau dan jenazah dapat tahan lama sampai hari pemakaman. Namun berbeda dengan masyarakat Batak Toba yang beragama Muslim, mengawetkan jenazah itu tidak diperbolehkan. Itulah sebabnya jenazah itu harus sudah dimakamkan di hari yang sama. Kelima, setelah jenazah telah dikenakan pakaian dan diberikan riasan, maka jenazah akan dipersiapkan untuk dilayat oleh tetangga atau kerabat. Jenazah akan ditempatkan di sebuah tempat tidur dan ditempatkan di tengah ruang tamu utama. Berdasarkan penjelasan di atas, poin ketiga menarik perhatian peneliti. Hal ini disebabkan karena tangan jenazah memiliki posisi yang berbeda. Posisi ini didasarkan pada jenis kematian yang terjadi. Jenazah dalam masyarakat Batak Toba akan memiliki posisi tangan yang disedekap ataupun dibiarkan lurus. Hal ini yang menarik perhatian peneliti untuk menyingkap makna dari posisi tangan tersebut, dan membandingkan dengan etnik lain apakah tradisi yang digunakan itu sama atau tidak. Selanjutnya masuk pada kajian teori. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa, yaitu yang pertama, kajian semiotika. Kata semiotika itu berasal dari kata Yunani atau biasa kita ketahui sebagai semeion, yang artinya sign atau tanda. Semiotik adalah cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda, atau yang diungkapkan oleh Noor dalam Pujiati tahun 2015 halaman 4. Selanjutnya, kajian teori yang kedua yaitu upacara kematian dalam tradisi masyarakat Batak Toba.
Upacara kematian dalam tradisi masyarakat Batak Toba, kematian dalam bahasa Batak ialah moding, yang menurut beberapa orang adalah akronim dari kata modomoding yang berarti tidur tertutup. Dengan demikian, orang yang meninggal itu dianggap tidur, namun tertutup di bawah tanah, di kayu salib, atau nisan yang dipakai kata maradian, atau yang berarti beristirahat. Nenggolan dalam Tindaun 2012, halaman 131, menyatakan bahwa menurut masyarakat Batak Toba, manusia adalah subjek yang utuh karena 3 komponen penting, yaitu tondi, roha, dan pamatang. Menurut Tindaun dan kawan-kawan tahun 2016 halaman 131, manusia memiliki tekad untuk mencapai Hamoraon, Hagabeon, dan Hasangapon. Ketiga aspirasi hidup ini menjadi cita-cita setiap individu. Meskipun demikian, mereka meyakini bahwa kehidupan akan berakhir dengan kematian. Akan tetapi, kematian tidak pernah memisahkan mereka dari keluarga, dan hubungan mereka dengan Debata mulai jadi Nabolon. Dalam tradisi masyarakat Batak Toba, orang yang meninggal akan mendapat perlakuan yang khusus yang dilaksanakan pada saat upacara kematian. Upacara adat kematian tersebut diklasifikasikan berdasarkan usia dan status yang meninggal, sesuai dengan yang telah saya jelaskan tadi. Kajian teori yang ketiga yaitu proses kematian dalam adat Batak Toba. Dalam adat Batak Toba, jika yang meninggal masih dalam kandungan atau dikenal sebagai mati di Bortian, tidak akan mendapat perlakuan adat. Meninggal masih bayi atau mati poso-poso, mati saat anak-anak atau mati dakdanak, mati saat remaja atau mati bulung, mati dewasa tapi belum menikah atau mati ponggol, maka mereka juga tidak akan mendapatkan perlakuan adat. Dalam acara kematian ini, pelayat hanya memberikan hata apul-apul atau lebih kenal dengan mangapuli. Artinya pelayat hanya menyampaikan kata-kata dengan tujuan menunjukkan bahwa kita ikut berduka cita atas meninggalnya keluarga, saudara, atau teman kita. Tetapi ada juga dari pihak hula-hula atau tulang dari yang meninggal akan memberikan ulos yang dinamakan ulos saput atau ulos persirangan. Jika status orang yang meninggal seperti ini, maka jenazah sebenarnya tidak perlu bermalap. Bisa saja jenazahnya dikubur di hari yang sama setelah acara agama, atau yang lebih dikenal dengan acara Sian Huria jika di agama Kristen Protestan. Karena biasanya tidak ada keluarga yang harus ditunggu dalam acara ini, tetapi kembali lagi ke pihak keluarga. Jika keluarga masih ingin jenazah tersebut bermalam, mungkin pemakaman jenazah akan ditunda. Sedangkan untuk yang sudah menikah, terutama yang sudah lanjut usia, maka upacara adat perlu dilakukan. Seperti di acara Sorma Tua, pelaksanaan upacara itu tergantung hasil yang dibicarakan saat Martonggo Raja. Akan lebih baik jika upacara adat dilaksanakan ketika anak-anak, menantu, ataupun kerabat lainnya telah hadir. Martonggo Raja itu merupakan acara di mana pihak keluarga akan berdiskusi untuk menentukan kapan puncak upacara Sorma Tua ini dilaksanakan sebelum nantinya jenazah akan disemayamkan. Ketika hari sudah ditentukan, upacara ini akan dilaksanakan siang hari dan biasanya dilaksanakan di halaman rumah duka. Jenazah akan dimasukkan ke dalam peti, kemudian diletakkan di tengah-tengah halaman dan dikelilingi oleh anak dan cucu dengan posisi peti di bagian kaki mengarah ke pintu keluar rumah duka. Di sebelah kanan peti jenazah adalah anak lelaki dengan istri dan anak-anaknya, sedangkan di sebelah kiri adalah anak perempuan dengan suami dan anak-anaknya. Kajian teori yang keempat yaitu fungsi ulos dalam kematian adat Batak Toba. Ulos merupakan kain yang sering digunakan dalam pesta adat Batak. Dahulu itu ulos digunakan sebagai pakaian sehari-hari masyarakat dan juga dipakai sebagai selimut atau sarung. Hal ini diungkapkan oleh M.T. Siregar tahun 1955 halaman 17. Menurut Sundawa dalam Manalu 2023 halaman 737, ulos merupakan sebuah lambang yang sanggup memberi kenyamanan serta kehangatan bagi penggunanya. Dalam konteks ini, ulos dijelaskan sebagai alat pelindung yang dapat memberikan perlindungan dan perhatian dari pemberi kepada penerima ulos. Makna dari pemberian ulos dalam adat Batak berbeda-beda, karena banyaknya ulos yang disampaikan berbeda-beda dari setiap orang. Misalnya, tulang kandung atau paman dan tulang satu marga atau paman. Di samping acara-acara sukacita seperti pernikahan, masuk ke rumah baru,
kelahiran anak, pembaptisan di gereja, dan sebagainya, ulos juga memainkan peran penting dalam upacara kematian bagi orang Batak. Kegunaan ulos dalam upacara kematian ditentukan oleh status orang yang meninggal dan keturunannya, serta terkait dengan status orang tuanya hingga mencapai titik tertinggi dari garis keturunan terdahulu sesuai dengan jenis kematian yang terjadi. Menurut Wahyu dan kawan-kawan, tahun 2021 halaman 148, penggunaan kain ulos dalam setiap upacara pun berbeda-beda. Pada upacara adat kematian suku Batak, ulos yang digunakan itu biasanya adalah ulos tujung dan ulos saput. Ulos saput adalah ulos yang akan diberikan tulang atau saudari laki-laki dari ibu kita kepada orang yang meninggal untuk terakhir kalinya. Biasanya warna ulos tersebut adalah warna hitam atau coklat. Ulos tujung adalah salah satu ulos yang diberikan hula-hula atau pihak dari ibu atau saudara laki-laki ibu kepada istri yang ditinggal oleh suaminya atau kepada suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Adapun ulos-ulos yang digunakan dalam adat Batak Toba, yaitu yang pertama ulos tujung, yang dimana ulos ini akan ditempatkan di kepala atau si majujung si penerima. Pada upacara adat, pihak ula-ula akan memiliki hak untuk memberikan dan membuka ulos kepada istri yang ditinggalkan. Namun jika istri meninggal, ulos tujung akan diberikan dan dibuka oleh tulang dari suaminya kepada suami yang ditinggalkan. Ulos tujung ini bertujuan untuk memberi tanda kepada masyarakat bahwa penerima ulos telah menjadi janda atau duda. Yang kedua itu ada ulos saput. Masyarakat Batak Toba menggunakan ulos ini untuk menutup jenazah. Hal ini dipercayai agar upacara yang dilaksanakan berjalan dengan lancar. Dengan ditutupnya jenazah, maka upacara kematian tersebut akan dilaksanakan secara adat dan ulos itu diberikan kepada pasangan yang telah ditinggalkan sebagai tanda bahwa dia telah menjadi janda atau duda. Selanjutnya, ulos ragi hotang. Ulos ini kebanyakan digunakan untuk membungkus tulang belulang yang telah diambil saat acara mengokal holi. Selanjutnya, ulos sampai tua. Ulos ini diberikan kepada pasangan yang ditinggalkan. Tujuannya itu agar pasangan yang ditinggalkan tidak lagi menerima atau mencari pasangan yang baru sampai akhir hayatnya. Yang terakhir itu yaitu ulos holong. Ulos ini diberikan oleh pihak hula-hula kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya. Ini bertujuan untuk menunjukkan kasih sayang dan kehangatan dari hula-hula. Jadi pihak hula-hula ingin menunjukkan walaupun orang tua mereka telah meninggal, pihak hula-hula atau tulang akan tetap mendoakan dan menyayangi anak-anak yang ditinggalkan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu berusaha untuk mengungkapkan perilaku dan tindakan orang-orang dalam berbagai situasi sosial di masyarakat dalam kaitannya dengan upacara adat masyarakat Batak Toba. Analisis data yang dilakukan bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan dan kemudian dianalisa berdasarkan teori-teori dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk kualitatif, di mana analisis kualitatif bertujuan untuk menguraikan data dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat etnis Batak di beberapa daerah. Hal ini bertujuan untuk peneliti dapat membandingkan fenomena peletakan tangan jenazah di berbagai etnis Batak. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah teknik wawancara dan studi kepustakaan. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan responden dan dilakukan secara bebas. Peneliti akan berinteraksi dengan responden melalui gawai atau bertemu langsung, sedangkan teknik studi kepustakaan yang digunakan untuk mengumpulkan teori atau hasil penelitian terdahulu sebagai data sekunder untuk mendukung data dalam penelitian ini. Selanjutnya masuk kepada bagian hasil. Peneliti telah melakukan wawancara kepada 4 subjek yang berbeda suku. Yang pertama itu ada Ibu Melva Hutagalung. Beliau seorang ibu rumah tangga dan tinggal di Siborong-Borong dan beretnis Batak Toba dan beragama Kristen. Menurut Ibu Melva, jika perut diletakkan di atas perut jenazah, maka jenazah tersebut sudah digolongkan sebagai kematian mati ponggol, mati di paralang-alangan, dan lain-lain. Selama jenazah tersebut masih memiliki tanggungan, maka tangan harus dilipat di atas perut.
Namun jika tangan diletakkan di samping kiri kanan, maka jenazah tersebut sudah digolongkan sebagai kematian Saurma Tua Bulung. Subjek yang kedua yaitu Bapak G. Purba yang bertempat tinggal di Brastagi dan beretnis Batak Karo dan beragama Muslim. Dalam pengurusan jenazah di etnis Batak Karo sepertinya tidak ada. Peletakan tangan pada jenazah di upacara kematian Batak Karo sepertinya tidak terlalu berpengaruh. Selanjutnya ada Bapak Amir Napitupulu. Beliau bertempat tinggal di Siborong-Borong, berprofesi sebagai wira swasta dan seorang tokoh adat masyarakat setempat. Beliau beretnis Batak Toba dan beragama Kristen Katolik. Menurut beliau, jika tangan jenazah diletakkan di samping kiri kanan atau lurus, maka kematian tersebut digolongkan sebagai kematian Mauli Bulung dan Saurma Tua Bulung. Jika tangan jenazah dilipat, maka kematian tersebut termasuk kematian yang dimana jenazah tersebut masih memiliki tanggungan. Untuk subjek yang terakhir yaitu Saudara Ahlun Siregar yang bertempat tinggal di Siborong-Borong, beretnis Angkola, dan beragama Islam. Menurut beliau, kalau dalam konteks peletakan tangan sepertinya tidak ada makna. Apalagi dalam Islam, semua posisi tangan itu sama dan akan dibungkus dengan kain kafan. Adapun pembahasan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, itu dalam tradisi masyarakat Batak Toba, orang yang meninggal itu akan mendapat perlakuan yang khusus yang dilaksanakan pada saat upacara kematian. Upacara adat kematian tersebut diklasifikasikan berdasarkan usia dan status yang meninggal. Misalnya ketika meninggal dalam kandungan atau meninggal saat muda, maka tidak perlu mendapatkan perlakuan adat. Namun jika yang meninggal itu sudah dewasa dan sudah menikah atau sudah lanjut usia, maka akan diberikan perlakuan adat. Ada beberapa perlakuan adat yang diberikan kepada jenazah pada etnis Batak Toba, yaitu yang pertama, proses memandikan jenazah. Pada proses ini ada beberapa tahap. Yang pertama, memandikan jenazah. Jika jenazah meninggal di rumah sakit, maka tenaga medis yang akan bertanggung jawab untuk memandikan jenazah. Sebelum diformalin atau diawetkan, maka pihak rumah sakit akan bertanya kepada pihak keluarga terkait pakaian yang akan digunakan oleh jenazah dan bagaimana posisi tangan dari jenazah. Namun jika jenazah meninggal di rumah, maka pihak keluarga yang akan memandikan jenazah dibantu oleh warga setempat. Hal ini tentu berbeda dengan etnis Batak Toba yang beragama Islam. Jenazah dalam agama Islam hanya boleh dimandikan oleh pihak keluarga. Perlakuan yang kedua yaitu pakaian dan pemberian pakaian dan ulus yang digunakan. Mengenakan pakaian pada jenazah, sebenarnya tidak ada pakaian yang dikhususkan pada jenazah. Namun ada baiknya untuk jenazah pada laki-laki dikenakan jas, dan untuk jenazah perempuan ada baiknya dikenakan kebaya. Setelah berpakaian, tubuh jenazah akan ditutup dengan sebuah ulos. Terkait dengan ulos tersebut, maka pemberian ulos juga memiliki aturan tersendiri pada etnis Batak Toba. Menurut responden Amir Napitupulu, jika yang meninggal itu adalah anak-anak, maka jenazah akan diberikan ulos ragi hotang. Jika yang meninggal itu dikategorikan sebagai kematian mati makar, maka ulos yang diberikan adalah ulos sibolang. Jika yang meninggal dikategorikan dalam kematian Saurma Tua dan Mauli Bulung, maka ulos yang digunakan itu tergantung pemberian hula-hula di acara pesta. Biasanya jenis ulosnya itu adalah ragi hotang dan ragi hidup. Perlakuan yang ketiga yaitu memposisikan tangan jenazah. Poin ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah peneliti angkat dalam penelitian ini, yaitu dalam budaya Batak Toba ada peletakan posisi tangan pada jenazah. Posisi tangan ini ditentukan oleh tingkat kematiannya. Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat dipastikan dalam Batak Toba, peletakan posisi tangan jenazah itu memiliki makna tersendiri. Hasil wawancara dari kedua narasumber yang berasal dari etnis Batak Toba memiliki kesamaan, yang dimana posisi tangan jika diletakkan di samping kiri kanan jenazah itu memiliki makna bahwa jenazah tersebut tidak memiliki tanggungan lagi atau anak-anaknya itu sudah menikah seluruhnya. Namun jika posisi tangan terlipat di atas perut atau di bawah perut, maka
memiliki makna bahwa jenazah tersebut meninggal dalam usia muda atau masih memiliki tanggungan anak yang belum menikah dan sukses, yang biasa disebut dalam bahasa Batak Toba sebagai maduma. Perlakuan yang terakhir yaitu pengawetan jenazah. Setelah pakaian jenazah dikenakan dan posisi tangannya sudah disesuaikan, maka jenazah akan diawetkan dengan formalin. Pengawetan jenazah adalah hal yang lumrah dilakukan. Hal ini dilakukan karena kematian di adat Batak Toba identik dengan upacara adat yang cenderung cukup lama. Adapun faktor pendukung mengapa upacara adat kematian Batak Toba itu sangat membutuhkan waktu yang lama, karena biasanya orang yang berduka itu pasti menunggu kerabat ataupun anak-anak dari jenazah tersebut, misalnya cucunya atau anak-anaknya yang berada di perantauan. Pengawetan ini bertujuan agar jenazah tidak mengeluarkan bau dan jenazah dapat tahan lama sampai hari pemakaman. Namun hal ini tentu berbeda dengan masyarakat etnis Batak Toba yang beragam Islam. Setelah peneliti mewawancarai beberapa pihak, dalam ajaran Islam itu jenazah tidak boleh diformalin atau diawetkan karena acara kematian di sini dilaksanakan dalam waktu yang cenderung lebih singkat dibandingkan dengan acara kematian adat Batak yang beragama Kristen. Adapun simpulan pada penelitian ini yaitu proses adat kematian pada etnis Batak Toba memiliki kesamaan dengan etnis Batak lainnya. Hanya saja jika jenazah tersebut beragama Islam, maka jenazah tersebut tidak perlu diawetkan. Peletakan tangan jenazah di Batak Toba juga menjadi salah satu tradisi yang memiliki dan dipercayai oleh masyarakat Batak Toba. Ketika tangan jenazah berada di samping kiri kanan, maka jenazah tersebut sudah digolongkan ke dalam kematian saurmatua, atau dalam artian jenazah tersebut tidak memiliki tanggungan lagi, atau anak-anak yang ditinggalkan sudah menikah dan sudah sukses, atau biasa dikenal sebagai maduma. Jika tangan jenazah dilipat di bagian atas perut jenazah, maka memiliki makna bahwa jenazah tersebut masih memiliki tanggungan. Maksud tanggungan dalam hal ini adalah status anak-anak yang ditinggalkan. Pemberian ulos pada adat kematian juga merupakan tradisi Batak Toba yang masih dilestarikan hingga hari ini. Adapun saran dari penelitian ini yaitu upacara adat kematian dalam komunitas Batak Toba adalah rangkaian upacara yang mencerminkan keagungan tata adat dan kehidupan sosial masyarakat Batak Toba secara turun-temurun. Namun, dengan berkembangnya zaman, arti dari istiadat tersebut menjadi kurang jelas dan bisa saja sampai hilang. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas budaya dan nilai yang terkandung dalam upacara kematian Batak Toba harus terus dilakukan agar budaya ini tidak punah. Terutama bagi generasi muda, mempelajari budaya sendiri merupakan cara untuk menghargai budaya dan etnis kita sendiri. Dengan penelitian ini diharapkan budaya Batak Toba dapat terus dilestarikan. Berikut saya tampilkan daftar pustaka dari beberapa jurnal yang telah mendukung data-data yang telah dilakukan oleh peneliti. Baik, sekian dari hasil presentasi penelitian yang telah saya laksanakan. Lebih dan kurangnya dari data penelitian yang telah saya lakukan, saya mohon maaf. Saya siap untuk menerima saran dan kritik dari penonton sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.